Dan kalau ngomongin tentang Miss Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Udah akhir tahun, kayaknya seru banget nih kalau kita bikin kaleidoskop di ajang-ajang internasional apa saja yang sudah terjadi di tahun 2021 ini. Jadi sepanjang tahun ya, karena kan memang 2020 adalah tahun lalu nih ya, tahun lalu 2020 ini adalah tahun yang dimana semua ajang international pageant itu kan vakum dulu karena kan pandemi COVID-19. Walaupun di 2021 juga pandemi COVID-nya juga belum hilang, tapi beberapa ajang sudah menyelenggarakan secara langsung ajang-ajang pencarian the next beauty queen dari ajangnya mereka masing-masing. Tapi before we start the video, buat like, terus kemudian share, terus abis itu subscribe ke YouTube channel aku ya. Yang jelas kita ayo menuju ke 2000 subscribers, dimana kita akan seru-seruan terus sepanjang tahun 2002 nanti ya. So, let's jump to the video. Oke, di kaleidoskop yang pertama ini aku akan mengcompare ya Miss Grand International 2020 dan juga Miss Universe 2020 yang sama-sama diadakan di awal dan juga pertengahan tahun 2021 ini. Gitu ya. Yang pertama kita akan membahas dulu Miss Grand International 2020 secara recap ya, dan pastinya kamu juga sudah tahu untuk pemenang, terus kemudian atribut yang apa aja, terus abis itu penyelenggarannya pasti kamu masih teringat jelas di memori kalian seperti apa penyelenggaraannya. Tapi yang saat ini akan aku lakukan hanyalah gak cuma recap, tapi aku juga akan mengcompare nih kira-kira MGI 2020 dan juga Miss Universe 2020 better yang mana sih menurut aku di opiniku ya, kayak gitu ya. Yuk, kita sekarang melihat lagi, flashback lagi ke Miss Grand International 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021 ya. Ini adalah merupakan edisi ke-8 dari MGI setelah di 2019 kemarin terpilih Miss Grand Venezuela gitu kan ya, yang juga diselenggarakan di Venezuela, itu terpilih sebagai Miss Grand International 2019 gitu. Dan acara ini diadakan di Show DC Bangkok, Thailand ya, di tanggal 27 Maret 2021. Ada yang masih ingat gak? Ya. Dan ada beberapa isu yang ter-highlight di dalam pageant ini, karena memang pageant itu merupakan juga ada beberapa isu-isu yang bisa diangkat kemudian di-upkan lagi sehingga bisa menjadi concern internasional, karena kan ini besides MGI ini juga kan untuk kampanye adalah Stop War and Violence juga kan, begitu ya. Jadi highlighted issue yang diangkat di MGI 2020 ini adalah yang berkhusus pada demo yang terjadi nih ya, demo kudeta yang terjadi di negara Myanmar di tahun 2021 gitu kan, yang memang sempat menghebohkan dari dulu sampai pertengahan tahun lah kayak gitu, sampai pertengahan tahun 2021 ini. Mungkin sampai sekarang masih heboh, cuma sebenarnya memang pasti kasus ini masih ongoing, cuma memang ya ada beberapa kasus-kasus lain yang lebih menyita perhatian dunia gitu kan ya untuk saat ini. Jadi memang belum ter-highlight banget untuk isu ini kayak gitu, dan semoga dengan seiring berjalannya waktu bisa selesai juga isunya dan juga permasalahannya gitu ya. Dan yang kedua adalah kasus COVID-19 gitu. Kenapa? Karena memang ini adalah global pandemic, dan juga ternyata selama karantina MGI 2020 ini ya, itu ada 2 peserta atau 2 kontestan yang sempat kena COVID ketika mereka nyampe di Thailand gitu. Ini adalah ada Miss Grand Nigeria 2020 yaitu adalah Chika Odili Na Udosen, dan juga Miss Grand Kenya 2020 yaitu adalah Irene Ngendo Muki ya. Semoga nggak salah sebut namanya. Oke. Dan di final night kedua queen ini diberikan stage khusus, bukan stage khusus sih, tapi lebih ke waktu khusus atau diberikan waktu untuk menyatakan pengalaman mereka selama terkena COVID-19 gitu, dan juga mereka sharing dan juga mengajak untuk ayo lebih aware lagi sama COVID-19, mencegahnya. Kemudian setelah itu kita beranjak ke top 20 yang sudah kepilih. Ini top 20-nya itu adalah El Salvador, Dominican Republic, Peru, Vietnam, Panama, Myanmar, Meksiko, Kenya, Kambodia, Jepang, England, Thailand, Czech Republic,
Terus kemudian ada Puerto Rico, ya, Argentina, Indonesia, Brazil, Guatemala, Philippines, USA, dan Brazil. Itu top 20 yang sudah terpilih dari keputusan Dewan Juri, ya, dari beberapa peserta yang ada. Itu tadi top 20 yang terpilih dari 63 peserta. Dan Indonesia diwakilkan oleh Aura Karisma, ya, dari Yayasan Dunia Mega Bintang miliknya Ivan Gunawan. Ih, keren banget, Indonesia masuk lagi, setelah 2019 kemarin kita puasa dulu ya untuk MGI, tidak masuk ke first cut ya, tapi harusnya sebenarnya masuk Charlene Jones ya, tapi ya udahlah ya. Oke, Aura Karisma berhasil masuk ke top 20 gitu ya. Selain itu yang terhighlight ini adalah ada 3 negara yang memenangkan Best National Costume, yaitu adalah Thailand, Jepang, dan juga Guatemala ya. Ketiga negara ini sama-sama memenangkan Best National Costume. Dan kalau misalnya ngomongin tentang Miss Grand International, pasti identik dengan opening numbernya yang luar biasa itu kan. Ya, pokoknya memang di mana-mana parodinya juga udah ada. Jadi memang identik banget, ini otentik banget lah MGI kalau opening numbernya itu pasti ada ciri khasnya gitu ya. Oke, sebelum ke malam final gitu kan ya, kita lanjut lagi ke malam final. Kan tadi sebelumnya ini ada beberapa kegiatan self quarantine yang diadakan oleh panitianya. Jadi setelah pada datang gitu kan ya, kontestan-kontestan ini kan nggak langsung diadain kegiatan-kegiatan yang disiapkan oleh panitia, tapi mereka harus quarantine untuk beberapa hari dulu. Tapi biar nggak boring atau bosen, mereka dikasih kegiatan-kegiatan seru yang berupa challenge dan meminta untuk fans-fans mereka untuk vote ya. Ini ada beberapa kegiatan, yaitu adalah how to get to know you in 1 minute, terus kemudian how to eat Thai food in 2 minutes. Jadi harus menyelesaikan, jadi dikasih makanan khas Thailand terus harus diselesaikan selama 2 menit. Terus kemudian adalah ada bare face in 2.5 minute atau 2 menit 30 detik gitu ya. Jadi dari full make up dibersihin selama 2,5 menit, apakah mereka bisa gitu. Terus kemudian seperti biasa kalau di MGI itu ada namanya pre-arrival vote, dan nanti kelima orang atau finalis yang terpilih akan mendapatkan special dinner bersama Nawat dan juga bersama Teresa, kemudian Valentina Figuera, Miss Grand International 2019, dan mereka akan ngobrol tentang apapun itu di special dinnernya gitu ya. Dan pemenangnya untuk top 5 pre-arrival gitu kan ya, ini ada Ecuador, Philippines, Indonesia, Myanmar, Meksiko. Kita sekarang ke atribut. Tadi Best National Costume udah, kemudian ini kita ke Best Evening Gown, itu adalah Miss Grand Mexico, kemudian adalah Best Swimsuit oleh Miss Grand Brazil, Lala Getz ya. Terus ada Miss Popular Vote, ini langsung advance to top 10 ya. Ini adalah Jezebel Robert, Miss Grand Malaysia. Langsung, jadi walaupun dia tadi di awal nggak masuk top 20, tapi dia masuk popular vote atau vote tertinggi, dia otomatis langsung masuk ke top 10 kayak gitu. Jadi agak sedih juga ya, dari top 20 ini hanya 19 orang yang punya kesempatan gitu untuk bertanding atau berkompetisi lagi untuk masuk ke top 10 gitu. Oke, lanjut. Terus kemudian ada salah satu porta pageant seperti biasa ya, Global Beauty itu memberikan Global Beauty's Choice Awards itu kepada Miss Grand Indonesia Aura Karisma ya. Oke, setelah itu ya terpilihlah top 10, dan top 10 ini menyampaikan speech mereka di speech competition, dan dari top 10 ini terpilih 5 besarnya besar gitu banget ya. 5 besarnya itu adalah Brazil, Indonesia, Guatemala, USA, dan Filipina. Ya, ini top 5-nya. Dari top 5 ini masing-masing semua akan mendapatkan Golden Crown ya. Kalau yang pemenang utama jelas Golden Crown, yang 4 lainnya tuh kayak Golden Tiara gitu sih. Kayak gitu semenjak tahun 2019 if I'm not mistaken ya. Karena 2018 si Nadia Purwoko kan masuk ke top 5 itu belum ada kayak gitu.
Ya kayaknya iya ya, belum. Oke, next. Jadi di top 5 itu pemenangnya ya itu ditentuin dulu tuh fourth runner up siapa, third runner up siapa, terus habis itu second runner up siapa. Jadi fourth runner up-nya itu adalah Brazil, si Lala Getz ya. Kemudian third runner up ada Indonesia, Aura Karisma, juara 4 ya. Terus kemudian second runner up adalah Guatemala, Ivana Bachelor ya. Gitu. Nah, di tulas standingnya yaitu peroleh oleh USA dan juga Filipina. Nah, mereka berdua ini sebelum ditentuin siapakah yang menjadi pemenang dikasih tambahan pertanyaan lagi oleh hostnya. Hostnya waktu itu adalah Matthew Dean. Dia ini adalah seorang aktor dan juga VJ MTV Thailand kayak gitu ya. Terus mereka berdua dikasih pertanyaan tambahan tuh untuk make sure oleh juri-juri ya, juri-juri yang merupakan previous winner of Miss Grand International dari tahun 2013 sampai 2019 if I'm not mistaken, tapi yang lainnya 2013 sampai 2018 secara virtual, termasuk Ariska Putri Pertiwi waktu itu secara virtual menjuri gitu ya kan. Terus setelah dua besar itu memberikan jawaban pamungkas mereka lah istilahnya gitu kan ya. Ya seperti biasa Abina Apiyah ini dari USA ini menggunakan bahasa Thailand. Fun fact-nya ini ya, kalau kita udah ngomongin Abina Apiyah, fun fact-nya ini si Abina ini adalah dia belajar bahasa Thailand ya untuk persiapan dia di Miss Grand International. Wow, seniat itu sih, karena dia langsung agak fasih dalam berbahasa Thailand loh gitu. Jadi istilahnya kayak untuk conversation yang simple-simple tuh dia bisa gitu. Kemudian telah terpilihlah Miss Grand International 2020 dari United States of America atau USA ya, Miss Abena Aquaba Apiyah ya. Yang ternyata fun fact-nya lagi nih, ini banyak banget ya. Juara MG itu dapat fun fact. Si Abina Apiyah ini sudah berkompetisi di sejumlah pageant gitu kan ya, dan juga top model juga gitu. Dia seperti contohnya pernah mewakili Ghana di Miss Universe 2014 angkatannya Elvira Devina Mira. Terus di tahun 2019 dia juga mewakili Ghana lagi di kompetisi Miss Earth kayak gitu. Dan di Miss Earth dia mendapatkan predikat top 20. Wah, keren. Jadi emang nggak salah pilih ya, karena memang jawabannya juga lumayan oke sih kayak gitu. Dan sebenarnya untuk Filipina si Samantha Bernardo juga jawabannya keren kayak gitu. Jadi memang either Philippines or USA waktu itu aku sih ya udahlah ya, siapa aja yang mau menang kayak gitu ya. Itu tadi kita sudah membahas tentang Miss Grand International ya. Nah, sekarang kita akan compare. Kita akan bahas dulu Miss Universe 2020 seperti apa penyelenggaraannya ya. Tadi kita sudah membahas tentang Miss Grand International 2020 seperti apa trivia-trivianya, dan sekarang kita akan flashback sedikit gitu kan ya tentang Miss Universe 2020 seperti apa gitu ya. Miss Universe 2020 ini diadakan adalah di Seminole Hard Rock Hotel and Casino in Hollywood, Florida, USA. Florida kok, Florida. Ini kebiasaan nih di video-video aku sebelumnya tentang Miss Universe 2020 ini juga aku Florida terus. Florida, USA ya, Florida ya. Ini adalah merupakan edisi ke-69 Miss Universe ya. Ini adalah ternyata diadakan di tengah bulan suci Ramadan, di mana Ayuma wakil kita dari Indonesia, Roro Ayu Maulida Putri itu lagi berpuasa. Keren. Dan di edisi ke-69 ini ada 74 negara yang berkontribusi atau berkompetisi gitu kan ya. Dan kita langsung bahas saja ke mana nih? Ke atribut pemenangnya ya. Ini atribut pemenangnya adalah Best National Costume dimenangkan oleh Myanmar. Karena ada isu internasionalnya yang kayak aku sebenarnya aku agak ya nggak apa-apa dimenangin oleh negara Asia lagi gitu kan ya, karena kan secara beberapa tahun berturut-turut yang menang negara Asia untuk Best National Costume. Tapi banyak negara-negara yang sudah effort, termasuk Indonesia, Malaysia, terus ya negara-negara Eropa lainnya juga. Aku lihat Finland juga bagus.
itu nggak menang dan kalah oleh Myanmar. Tapi fun fact-nya nih, Myanmar nih sebenarnya dia sudah menyiapkan national costume yang lain, tapi ternyata luggage-nya, kopernya itu tidak ditemukan sampai hari H national competition atau national costume competition gitu. Jadi dipinjamkan oleh orang-orang keturunan Myanmar atau orang-orang asli Myanmar yang tinggal di Amerika Serikat gitu kan. Dia dipinjamkan national costume atau baju tradisionalnya Myanmar sehingga si Miss Universe Myanmar ini bisa berkompetisi ya untuk national costume. Oke, lanjut. Kemudian ada juga ini baru 2 award yang baru aja diberikan gitu kan ya per tahun 2020 ini. Ini adalah Spirit of Carnival Award yang dimenangkan oleh Miss Universe Dominican Republic Kimberly Jimenez ya. Kemudian ada Social Impact Award, yaitu adalah project sosialnya dari masing-masing finalis gitu kan ya. Yang menang itu adalah Miss Universe Bolivia, yaitu Lenka Nemer gitu. Oke, lanjut. Kita ke top 21. Kita list negara-negara mana saja sih yang advance to the semifinal untuk masuk ke first cut-nya, siapa aja gitu kan ya. Ini ada Argentina, Colombia, Curacao, France, Great Britain, Indonesia. Kemudian ada Myanmar, Nicaragua. Ada Philippines, USA, Vietnam, India, Australia, Costa Rica, Jamaica, banyak banget nih ya. Puerto Rico, Thailand, Meksiko, Brazil, Peru, dan juga Dominican Republic. Itu top 21 ya. Dibacakan per 7 finalis yang masuk. Jadi ada di 3 part. Jadi 7 pertama, 7 yang kedua, 7 yang ketiga gitu ya kan. Terus kemudian hostnya ini yang agak membagongkan. Sudah tidak ada Steve Harvey di edisi kali ini ya. Itu adalah Mario Lopez dan Olivia Culpo. Mario Lopez sebenarnya udah beberapa kali menjadi host Miss Universe gitu kan ya. Dan akhirnya kembali lagi dan ditemani oleh Miss Universe 2012 Olivia Culpo. Tapi agak di-highlight nih sama pageant lover, sama yang nonton Miss Universe kali itu gitu kan ya. Karena Olivia Culpo ini pembawaannya tuh kayak lemes gitu loh. Kayak ketika pengumuman misalnya top 21 tuh kayak still in the running, misalnya France, Indonesia. Jadi ketika dia yang membacakan tuh kayak nggak ada semangatnya. Beda ketika yang membacakan si Mario Lopez, misalnya Guatemala atau Guatemala ada nggak sih? Kayak ada. Misalnya Argentina, Mexico, dia tuh kayak membacakannya tuh semangat gitu. Tapi kayak membagongkan gitulah Olivia Culpo dan sedih lah pokoknya lihat Olivia Culpo MC prom kali ya, nge-host gitu kan ya. Kemudian format untuk first cut, second cut, and then the next cut sampai kita mendapatkan Miss Universe yang baru. Itu adalah pertama top 21. Kemudian dari top 21 tuh diadakan swimsuit competition ya. Kemudian ke top 10 berlanjut, siapa aja yang masuk ke top 10. Dari top 10 itu adalah evening gown competition. Habis itu langsung dipilih 5 besarnya gitu. Tapi nanti di 5 besar itu tidak langsung ditentukan melaju lagi 3 besar. Habis itu baru dari 3 itu diumumin second runner up. Terus habis itu tulas standing kayak biasanya enggak. Jadi mereka balik lagi ke format Miss Universe yang lama. Dari 5 besar itu dibacain dulu tuh fourth runner up, third runner up, second runner up, baru nanti tulas standingnya yang terakhir gitu. Nah, untuk top 5 ini ada 2 kali Q&A. Yang pertama itu adalah bener-bener Q&A yang dibacain oleh dewan juri yang ada gitu kan ya. Dan salah dua dari dewan juri yang ada itu adalah former Miss Universe, yaitu adalah Miss Universe mana nih? Tahun 97 ada Broccoli ya, yang dari USA, dan juga Miss Universe 2006 ini adalah Zuleika Rivera gitu ya. Untuk yang pertama first cut itu adalah beberapa pertanyaan tentang global issue dan segala macam. Menurutku itu yang jawabannya jawabannya oke itu adalah Peru dan juga India. Itu menurutku yang top notch lah untuk menjawab gitu kan. Aku pikir wah keren nih kayak gitu. Tapi ternyata kan masih ada final statement gitu kan ya. Final statement itu adalah jadi mereka masing-masing mengambil kartu. Ada misalnya ada global issues yang diambil. Misalnya poverty,
atau global pandemic atau misalnya climate change gitu-gitu kan ya. Mereka ngambil itu, mereka bikin kayak speech under 60 seconds gitu kan ya. Dan setelah yang kedua itu agak reverse nih. Peru tetap jadi yang terbaik ya. Kalau yang pertama tuh mungkin India bisa menang di Miss Universe 2020. Tapi untuk yang apa namanya? Untuk yang kedua itu Peru lebih unggul, lebih bagus jawabannya. Kemudian Peru, terus India menurut aku gitu ya. Terus akhirnya ternyata setelah diumumkan ini adalah fourth runner up-nya Dominican Republic, yaitu adalah Kimberly Jimenez ya. Si Kimberly Jimenez ini pas jawab Q&A itu dia kan pakai interpreter gitu kan ya. Dia tuh menjawab setelah selesai menjawab tuh setelah waktunya habis juga gitu. Jadi over dari waktu yang diberikan kayak gitu. Terus kemudian third runner up-nya ini agak membagongkan karena India. Aku pikir India tuh bisa second runner up lah atau tuh last standing lah sama negara lain gitu. Tapi ternyata dia juara 4 India, si Adeline Castellino ya. Terus kemudian second runner up ini kayak udah oh my god. Second runner up nih Peru. Aku tuh kayak sedih karena gimana ya? Ya udahlah kalau tiga-tiganya Latinas yang tersisa, at least tuh last standingnya Peru sama Brazil gitu. Karena Meksiko jawabannya tuh standar menurut aku ya. Jadi lebih bagus Peru karena Peru tuh ada poin-poinnya. Terus juga dia ada kasih contoh. Pokoknya bagus lah jawabannya Peru. Aku masih inget banget jawabannya Peru kayak gitu. Terus abis itu first runner up-nya Brazil dan juga Meksiko. Uniknya mereka nggak gandengan tangan nih Kak. Biasanya kan kalau tuh last standing kan saling gandengan tangan gitu kan di tengah. Tapi ini tuh nggak, jadi jauh-jauhan gitu. Dan banyak banget memes-memes yang beredar ya setelah itu. Tapi setelah misalnya diumumkan nih langsung Viva la Mexico ya kan oleh Mario Lopez, pemenangnya Meksiko, itu semuanya pada ngumpul pelukan. Terus esensinya jaga jarak pas menuju crowning moment tuh apa? Nggak ada. Jadi kayak kenapa gak tetap pegangan aja gitu? Karena tetap ujung-ujungnya balik lagi pada mendekat semua, walaupun finalis yang lain gitu kan ya, kecuali yang top 5 tuh pada pakai masker, tapi sama aja, tetap aja kayak nggak efektif gitu loh ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Jadi kemudian ada beberapa fun fact nih yang aku highlight untuk Miss Universe ya. Yang pertama ini adalah kita mau meng-highlight negara Philippines. Nih Philippines sih keren banget. Jadi Philippines itu berhasil menjadi negara dengan satu-satunya negara gitu kan ya, dengan mempunyai 11 tahun berturut-turut placement tanpa putus ya sejak tahun 2010 oleh Maria Venus Raj ya, yang berhasil masuk top 5 waktu itu. Terus kemudian ditutup oleh Rabia Mateo yang masuk ke top 20. Keren banget Philippines. Gila ya, memang kalau misalnya dedikasi tinggi sama pageant itu jadi kayak gitu ya. Keren banget Philippines ya. Terus kemudian fun fact yang kedua adalah negara kita sendiri, Indonesia ya. Indonesia berhasil place secara 3 tahun berturut-turut. Keren ya. Sejak 2018 kan, kemarin kita terputus di 2017, tapi kan 2018 kita bangkit lagi. Di 2018 Sony Virginia Citra top 20, kemudian 2019 Frederica Alexis Skull di top 10 ya, yang juga mencetak sejarah untuk placement tertinggi sepanjang sejarah Indonesia ikut Miss Universe, dan juga terakhir Ayu Maulida top 21. Keren gitu ya. Dan ngomongin soal host tadi ya kan, aku sempat mention tentang hostnya yaitu Mario Lopez dan juga Olivia Culpo yang menghadeh ya. Mengcape itu. Jadi setelah acara gitu banyak yang pengen Steve Harvey balik lagi nge-host gitu ya kan. Jadi gimana nih ketika Steve Harvey nge-host terus, pada protes, bosen lah ganti yang lain. Tapi sekarang udah diganti, nggak Steve Harvey lagi, pada nyariin Steve Harvey maunya apa. Gitu ya. Terus nah menurut aku untuk Q&A tadi bener sih, Q&A itu agak kurang ninju, kurang nampol gitu kan ya, kecuali Brazil dan juga Peru dan juga India. Well, 3 besar menurut aku tuh itu. Jadi kayak Peru ini setelah yang second yang final statement ya. Jadi menurut aku setelah final statement itu adalah Peru,
terus kemudian India untuk first runner up, dan juga yang ketiga, juara 3 baru Brazil gitu, karena mereka adalah jawaban-jawaban yang terstand out yang menurut aku gitu. Dan Miss Universe ini diadakan di tanggal, untuk finalnya ya, finalnya itu adalah 16 Mei 2021, jadi satu hari setelah lebaran ya, atau hari kedua lebaran gitu. So setelah kita membahas tentang Miss Grand International 2020 dan juga Miss Universe 2020, sekarang kita compare yuk. Kita compare gimana dari segi finalis, dari segi dari segi penampilan dari Q&A, stage-nya kayak gitu, dan juga pokoknya kita compare yuk setelah yang ini ya. Oke, nah sekarang kita akan compare untuk Miss Grand International 2020 dan juga Miss Universe 2020. Untuk secara the whole package acara ya, kalau Miss Universe 2020 ini adalah memang ya, Miss Universe adalah pageant klasik yang sudah lama banget, sudah ke edisi 69 nih kan. Jadi kayak memang walaupun sesepi apapun ya, Miss Universe merupakan tetap ajang pageant paling nomor satu. Mau acaranya kayak gimana pun, Miss Universe ini adalah tetap ajang pageant paling wahid atau nomor satu. Karena memang ini sudah dilaksanakan dari tahun 50-an ya kan. Jadi sudah 69 kali diadakan di dunia ini. Di dunia ini. Jadi ya, no matter what happen, mau hostnya dikritik abis-abisan, dia tetap ajang ini tuh dicari oleh semua penikmat pageant gitu ya kan. Terus untuk tampilan stage-nya, sendiri sebenarnya lebih membagongkan Miss Universe ya, karena menurut aku selalu, walaupun sudah wah, lampunya juga sudah wah gitu kan, stage-nya lebih besar dan nggak random seperti di tahun 2017, let's say prelims-nya, oh my god gitu kan ya. Nah, kalau untuk masalah stage sendiri, menurut aku stage yang lebih oke itu adalah stage-nya Miss Grand International. Kenapa? Ya walaupun Miss Grand International tuh baru ajang baru gitu kan ya, baru 8 kali diadain, tapi Miss Grand International tuh selalu belajar dari yang lalu-lalu kayak gitu kan ya. Stage-nya selalu wah, selalu megah, dan untuk di Miss Universe ini walaupun ya mungkin ajang wahid, ajang yang ditunggu-tunggu gitu kan ya, tapi menurut aku tetep ya untuk stage-nya yang sebesar itu tuh kayak kerasa kosong aja gitu. Dan sebenarnya untuk Miss Universe bisa belajar lagi gitu untuk untuk stage-nya lebih main lagi kalau menurut aku ya. Walaupun udah better sih dari yang sebelum-sebelumnya gitu kan, karena di 2019 tuh juga stage-nya aneh ya kan, menurutku kayak panjang gitu, dan gitulah pokoknya. Prelims-nya juga sempit banget ya, walaupun better dari 2017 gitu kan ya, tapi ya tetap aja aneh di 2019 ya kan. Terus untuk stage itu menang di Miss Grand ya kan. Terus kemudian untuk opening dress-nya itu semuanya adalah color coordinated ya, walaupun Miss Universe beda-beda tapi itu senada gitu loh, ada ungu, ada hijau gitu kan ya, jadi ada pink juga, tapi mereka tuh senada gitu loh, warna-warna itu semua gitu. Dan untuk MGI satu tone color yaitu gold ya, tapi itu keren juga. Jadi untuk opening dress dua-duanya bagus. I gotta say dua-duanya bagus untuk opening dress. Kemudian untuk untuk kemasan acara ini sebenarnya sama-sama oke ya, sama-sama nggak boring. Cuma memang untuk kemasan yang, karena MGI ini adalah lebih kepada banyak yang ngelawak gitu kan ya pesertanya. Kalau yang Miss Universe kan ada yang pada kebanyakan jaim gitu dan juga lebih agak menjaga attitude-nya. Kalau yang MGI kan lebih yang ya gitu, yang lebih ngakak lah pokoknya. Opening number-nya aja lucu-lucu gitu kan beberapa kontestan ya. Jadi untuk the whole package untuk acaranya sih sama-sama menghibur in certain way gitu. Jadi Miss Universe menghibur di sisi yang lain, dimanjakan mata-matanya dengan penampilan-penampilan pesertanya, dan juga kalau MGI itu ya sisi ramenya gitu kalau di MGI menurut aku gitu. Penampilan final Q&A.
final Q&A itu menurutku untuk MGI agak zonk ya. Karena kenapa? Karena ketika untuk menentukan dari dua pemenang tuh kenapa harus mengadakan pertanyaan dadakan kayak gitu? Kenapa enggak kalau misalnya mereka masih bingung menentukan, ya udah 3 besar aja dipilih langsung 3 besar, terus nanti ada final statement dan juga final walk kayak gitu. Jadi di final walk itu mereka apa namanya? Ya memberikan final statement gitu dan nanti langsung dipilih deh second runner up siapa, first runner up siapa dan juga juaranya siapa kayak gitu. Tapi untuk juaranya aku agak say Abina Appiah dan juga Samantha Bernardo both deserve the crown karena mereka memberikan jawaban-jawaban yang well executed kayak gitu. Untuk Miss Universe ya, ini sebenarnya 5 besar ini aku agak sedih sih karena memang jawaban-jawabannya banyak yang nggak memuaskan gitu. Jadi daripada peserta-peserta 5 besar ini ada peserta lain di top 21, di top 10 event gitu kan ya. Itu banyak yang lebih deserving untuk masuk ke top 5. Let's say Australia. Ya, Australia tuh well spoken, dia bisa how to communicate-nya tuh lebih bagus lagi gitu kan ya. Dan juga advokasinya tuh lebih keren kayak gitu. Karena memang ya dia membawakan campaign, dia kan tingginya kan nggak standar beauty pageant ya, dia termasuk petit tapi dia bisa stand out dengan beberapa finalis yang ada di sana kayak gitu. Terus kemudian Thailand juga sebenarnya ngomongnya lebih lancar, lebih bagus, tapi nggak masuk juga. Terus kemudian Puerto Rico itu juga aneh banget nggak masuk tuh ya, kayak oh my god. Ayuma itu sebenarnya bisa loh top 10 atau even bahkan top 5 karena menurut aku Ayuma itu progresnya keren banget dari awal terpilih sampai dia melakukan persiapan dan sampai di malam final Miss Universe tuh dia improve banget bahasa Inggrisnya, improve banget public speakingnya, dan I think Ayuma tuh bisa untuk membawa nama Indonesia melaju ke top 10, even ke top 5 gitu. I'm not biased tapi that's what I'm thinking about gitu ya. Jadi kayak ya udahlah ya. Tapi menurut aku dari 5 besar tuh kalau di Miss Universe yang deserving, yang benar-benar deserve masuk ke top 5 itu adalah Brazil, Peru dan juga India. Meksiko boleh lah. Tapi jawabannya tuh kayak nanggung gitu tuh loh, selalu nanggung, nggak pernah yang on point. Dari previous winner of Miss Universe tuh Andrea Meza tuh jawabannya tuh nanggung semua menurut aku gitu ya. Oke, dan yang terakhir untuk exposure, sebenarnya kedua ajang ini mendapatkan exposure yang sama-sama besar karena sama-sama ter-highlight karena MGI selalu heboh pelaksanaannya gitu kan ya, persiapannya banyak, apalagi di tahun 2020 kemarin sebelum mereka ada kegiatan karantina yang tatap muka atau yang ketemu langsung, itu kan pasti mereka finalisnya masing-masing quarantine gitu kan, ada kegiatan-kegiatan challenge masing-masing dan itu benar-benar ter-highlight di media-media atau mungkin portal-portal pageant yang ada di nggak cuma di Indonesia tapi di negara-negara lain gitu. Sementara Miss Universe sendiri itu memang punya daya tarik sendiri untuk menggait para public para pageant lovers, para media gitu untuk ya ada tersendirinya untuk pada melirik kayak gitu, no matter what lah ya gitu. So I think pemenangnya siapa? Masing-masing ajang nih ya, MGI dan juga Miss Universe ini punya ciri khas masing-masing. Jadi sama-sama menghibur di kala pandemi ini gitu kan. Karena kita sudah bosan dengan self quarantine, banyak kegiatan di rumah, nggak ada tontonan, dan akhirnya bulan Maret dan juga bulan Mei itu ada lebaran pageant lagi walaupun terpisah, dan akhirnya diadakan lagi acara yang sudah dirindukan selama tahun 2020 kemarin. So, thank you so much buat MGI dan juga Miss Universe ya, di tengah awal dan juga tengah tahun kemarin menyelenggarakan acara yang sangat bagus walaupun di tengah global pandemic, tapi terasa tidak seperti lagi di acara atau lagi berada di situasi pandemic kayak gitu. Ya, so I think that's all untuk kaleidoskop pertama aku ya, untuk menyambut tahun 2022. Jadi make sure kamu kalau misalnya nggak mau ketinggalan, langsung aja subscribe, like, komen, dan juga share video ini ya, karena pastinya kita akan seru-seruan lagi di kaleidoskop yang berikutnya. So I think that's all. See you on my next video ya. Dadah.